Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dari tugas akhir program linear yang akan membahas tentang latihan soal mengenai transportasi. Dengan saya Fatma dengan NIM 2404030012 yang akan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi Nurul Fadilah dengan NIM 2404030016. Perkenalkan, saya Siti Naila Haya Zahwa dengan NIM 2404030018. Perkenalkan, nama saya Cecilia Bintang Kusuma Dewi dengan NIM 2404030033. Perkenalkan, nama saya Nafisa Naila Husna dengan NIM 2404030044. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal. Alabama Atlantic adalah sebuah perusahaan pengolahan kayu. Perusahaan ini memiliki 3 sumber kayu dan 5 pasar yang akan dipasok. Kapasitas tahunan masing-masing sumber, serta permintaan tahunan masing-masing pasar diberikan dalam tabel di bawah ini. Selama ini, perusahaan telah menggunakan kereta api untuk mengangkut kayu dari sumber ke pasar. Namun, karena meningkatnya biaya pengiriman, perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan kapal sebagai alternatif. Tabel berikut menunjukkan biaya pengiriman dalam ribuan dolar per juta board feet kayu dari setiap sumber ke setiap pasar, baik melalui kereta maupun kapal. Tabel yang pertama ini merupakan tabel yang menunjukkan biaya pengiriman melalui kereta. Dengan sumber kayu yaitu sumber kayu A1, sumber kayu A2, dan sumber kayu A3, dengan pasar yang akan dipasok yaitu pasar T1, pasar T2, pasar T3, pasar T4, dan pasar T5. Dengan kapasitas yang ada pada sumber kayu A1 yaitu 15, kapasitas yang ada pada sumber kayu A2 yaitu 20, dan yang terakhir kapasitas yang ada pada sumber kayu A3 yaitu 15. Dengan permintaan pasar T1 11, permintaan pasar T2 12, permintaan pasar T3 9, permintaan pasar T4 10, dan yang terakhir permintaan pasar T5 8. Cara membaca kolom 1 baris 1 ini yaitu sumber kayu A1 memberikan pasokan kepada pasar T1 dengan biaya 61. Atau bisa disebut juga kolom 1 baris 1 ini dengan sebutan C11. Sehingga C11 memerlukan biaya 61 dan C12 72, C13 45, C14 55, C15 65. Dan C21 69, C22 78, C23 60, C24 49, C25 56, C31 59, C32 66, C33 63, C34 61, C35 47. Dan tabel yang kedua ini merupakan tabel yang menunjukkan biaya pengiriman yang melalui kapal dengan sumber kayu sama seperti tabel sebelumnya yaitu sumber kayu A1, sumber kayu A2, dan sumber kayu A3. Dan pasar yang akan dipasok juga sama yaitu pasar T1, pasar T2, pasar T3, pasar T4, dan pasar T5. Dengan kapasitas yang ada pada sumber kayu A1 yaitu 15, sumber kayu A2 20, dan sumber kayu A3 15. Dan permintaan pada pasar T1 yaitu 11, pasar T2 12, pasar T3 9, pasar T4 10, dan pasar T5 8. Cara membaca tabel ini pun sama seperti tabel sebelumnya, yaitu kolom 1 baris 1 atau bisa dibaca sumber kayu A1 memberikan pasokan kepada pasar T1 menggunakan kapal dengan biaya 31 atau bisa disebut juga dengan C11 memerlukan biaya 31. Begitu juga seterusnya, yaitu dengan C12 38, C13 24, C14 ini tidak ada, C15 35, dan C21 36, C22 43, C23 28, C24 24, C25 31, dan C31 tidak ada atau kosong, C32 33, C33 36, C34 32, dan yang terakhir C35 yaitu 26. Jika perusahaan menggunakan kapal, maka akan diperoleh investasi awal tambahan, juga dalam ribuan dolar per juta board feet kayu, seperti yang ditujukan di bagian bawah tabel ini. Karena investasi ini bersifat jangka panjang, maka nilai tahunan ekuivalennya dianggap sebesar 1/10 dari angka yang diberikan.
Tabel berikut ini merupakan tabel yang berisikan investasi awal ketika kita menggunakan kapal, yaitu dengan sumber kayunya juga sama, yaitu A1, A2, dan A3. Dengan pasar yang akan dipasok yaitu sama, pasar T1, pasar T2, pasar T3, pasar T4, dan pasar T5. Cara membaca tabel ini juga sama seperti tabel-tabel sebelumnya, yaitu baris 1 kolom 1 ini merupakan sumber kayu A1 akan memasok pasar T1 dengan biaya investasi tambahan ketika menggunakan kapal yaitu 275. Atau baris 1 kolom 1 ini bisa disebut juga C11. Begitu juga dengan seterusnya, yaitu C12 303, C13 238, C14 tidak ada atau kosong, C15 285, C21 293, C22 318, C23 270, C24 250, C25 265. C31 ini kosong atau tidak ada, C32 283, C33 275, C34 268, C35 240. Selanjutnya, sebagai kepala tim penelitian operasi atau operations research, kamu diminta untuk menentukan rencana pengiriman tahunan yang akan meminimalkan total biaya berdasarkan ketiga opsi, yaitu yang pertama, gunakan hanya kereta api untuk semua pengiriman, dan yang kedua, gunakan hanya kapal kecuali untuk rute yang tidak tersedia pengiriman via kapal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pilih antara kereta atau kapal untuk setiap rute, tergantung mana yang lebih murah secara tahunan. Oke, yang akan kita buat pertama kali yaitu kita akan menentukan program awal atau tabel awal, itu tabel biaya pengiriman menggunakan kapal yang sudah dikenai tambahan investasi. Nah, untuk sumber-sumbernya ini masih sama, yaitu sumber kayu A1, sumber kayu A2, dan sumber kayu A3. Dan pasar yang akan dipasok yaitu sama juga, pasar T1, pasar T2, pasar T3, pasar T4, dan pasar T5. Karena dari soal ini sudah diketahui bahwasanya karena investasi ini bersifat jangka panjang, maka nilai tahunan ekuivalennya dianggap sebesar 1/10 dari angka yang diberikan. Maka akan diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu 1/10 dikalikan investasi yang ada di tabel ini, ditambahkan biaya awal. Biaya awal ini diambil dari biaya yang kita perlukan ketika kita menggunakan kapal. Mari kita hitung. Untuk C11 atau kolom 1 baris 1 ini akan diperoleh investasi awal dari tabel investasi ini, yaitu 1/10 dikalikan 275. 275 ditambahkan 31 sehingga diperoleh 58,5. Yang C12 yaitu 1/10 dikalikan 303 ditambah 38 sehingga diperoleh 68,3. Selanjutnya 1/10 dikalikan 238 ditambah 24 sehingga didapatkan 47,8. Dan di sini C14 ini kosong sehingga tidak ada, dan kita lanjut ke C15. C15 ini 1/10 dikalikan 285 ditambah 35 sehingga diperoleh 63,5. Oke. C21 ini 1/10 dikalikan 293 ditambah 36. Oke. Sehingga diperoleh 65,3. C22 ini sama 1/10 dikalikan 318 ditambah 43 sehingga dihasilkan 74,8. C23 1/10 dikalikan 270
ditambah 28, maaf. Sehingga diperoleh 55. C24 ini sama 1/10 dikalikan 250 ditambah 24, sehingga diperoleh 49. Dan ini selanjutnya C25 1/10 dikalikan 265 ditambah 31, sehingga didapat 57,5. C31 ini kosong ya, sehingga di sini juga kosong. Dan kita akan lanjut menghitung C32 maksudnya. C32 1/10 dikalikan 283 ditambah 33, sehingga diperoleh 61,3. C33 ini yaitu 1/10 dikalikan 275 ditambah 36, sehingga diperoleh 63,5. Yang selanjutnya C34 yaitu 1/10 dikalikan 268 ditambah 32, sehingga diperoleh 58,8. Dan yang terakhir yaitu C35 ini sama 1/10 dikalikan 240 ditambah 26, sehingga diperoleh 50. Oke. Di sini kita sudah mengetahui bahwasanya isi dari kolom dan baris ini sudah diketahui, sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam tabel. Itu C11 atau sumber A1 memasuk T1 yaitu 58,5. Selanjutnya C12 itu 68,3. Selanjutnya 47,8. C14-nya kosong. Kita lanjut C15 ini 63,5. Dan selanjutnya C21 yaitu 65,3. C22 74,8. C23 55. C24 49. C25 57,5. Dan yang selanjutnya di sini C31 ini kosong, maka kita ganti strip gini saja. Terus kita lanjut ke C32. C32 ini dihasilkan 61,3. C33-nya 63,5. Selanjutnya 58,8. Dan yang terakhir C35 yaitu 50. Sehingga kita di sini sudah memperoleh tabel biaya pengiriman menggunakan kapal yang sudah dikenai investasi tambahan ketika kita menggunakan kapal di sini. Selanjutnya untuk ke tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan metode NWC menggunakan tabel kereta. Metode NWC dimulai dari pojok atas paling kiri. Di sini karena permintaannya 11 dan kapasitasnya 15, maka akan saya isi 11. Karena di kolom 1 sudah terpenuhi, maka kita akan berpindah ke kolom 2. Di sini kapasitasnya tinggal 4, maka pada kolom 2 baris 1 akan kita isi 4. Karena pada baris 1 kapasitasnya sudah terpenuhi semua,
maka kita akan berpindah ke baris 2. Di baris 2 kita ada di kolom 2. Pada permintaan pada kolom 2 ada 12 dan kita sudah isi dengan 4, maka tinggal 8. Maka di sini akan saya isi 8. Karena pada kolom 2 sudah terpenuhi semua, maka kita akan bergeser ke kolom 3. Pada permintaan pada baris 2, 20, dan kita sudah pakai 8, maka tinggal 12. Di sini pada kolom 3 ada 9 permintaan, maka pada baris 2 kolom 3 akan saya isi dengan 9. Selanjutnya kita akan bergeser ke kolom 4, karena kolom 3 sudah terisi semua. Selanjutnya karena kapasitasnya tinggal 3 dan pada kolom 4 permintaannya 10, maka akan saya isi dengan 3. Kapasitas pada baris 2 sudah terpenuhi semua, maka kita akan bergeser ke baris 3. Di sini pada baris 3 permintaannya tinggal 7 dan kapasitasnya ada 15. Maka di sini saya akan mengisi dengan 7. Selanjutnya kita akan berpindah ke kolom 5 karena pada kolom 4 permintaannya sudah terpenuhi semua. Kita akan berpindah ke kolom 5. Karena permintaan di kolom 5 ada 8 dan kapasitas di baris 3 ada 15 dikurangi 7 yaitu 8, maka di sini saya akan mengisi dengan 8. Maka Z-nya pada kereta dengan metode NWC adalah 61 dikali 11 ditambah 72 dikali 4 ditambah 78 dikali 8 ditambah 60 dikali 9 ditambah 49 dikali 3 ditambah 61 dikali 7 ditambah 47 dikali 8 sama dengan 3073. Jadi Z dari metode NWC pada kereta adalah 3073. Di sini saya akan menerangkan tentang metode NWC menggunakan tabel kapal. Metode NWC dimulai dari pojok atas paling kiri. Di sini ada permintaan 11 dan kapasitas 15, maka akan kita isi 11. Lalu kita akan bergeser ke kolom 2. Di kolom 2 ada permintaan 12 dan kapasitas yang 15 dikurangi 11, maka dapat kita isi menjadi 4. Karena kapasitas dari baris 1 sudah terpenuhi semua, maka kita akan bergeser ke baris 2. Karena kolom 2 permintaannya sudah diambil 4, maka tinggal 8. Di sini baris 2 kolom 2 akan kita isi dengan 8. Karena kolom 2 sudah terisi semua, maka kita akan bergeser ke kolom 3. Karena kapasitas di kolom 3 adalah 20
dikurangi 8, maka tersisa 12. Karena kolom 3 permintaannya 9, maka di sini kita akan isi 9. Karena kolom 3 permintaannya sudah terpenuhi, maka kita akan bergeser ke kolom 4. Di kolom 4 baris 2, kapasitasnya tinggal 3 dan permintaannya A ada 10, maka akan kita isi 3. Karena di baris 2, A2 sudah terpenuhi semua kapasitasnya, maka kita akan berpindah ke baris 3. Di baris 3 kolom 4, permintaannya tinggal 7 dan kapasitasnya ada 15, maka akan kita isi menjadi 7. Karena kolom 4 sudah terpenuhi, kita akan bergeser ke kolom 5. Karena kapasitasnya tinggal 8 dan permintaannya tinggal 8, maka kita akan isi menjadi 8. Dari tabel di atas dapat diketahui Z-nya adalah 58,5 dikali 11 ditambah 68,3 dikali 4 ditambah 74,8 dikali 8 ditambah 55 dikali 9 ditambah 49 dikali 3 ditambah 58,8 dikali 7 ditambah 50 kali 8 sama dengan 2968,7. Dari metode MBC, tabel kapal ini kita dapat Z-nya adalah 2968,7. Lalu selanjutnya adalah perhitungan farm pada kapal. Perhitungan farm dimulai dengan mengurangi dua angka terkecil pada setiap baris dan kolom. Kita mulai dari A1. Pada A1 kita mengurangi 58,5 dengan 47,8, yaitu adalah 10,7. Lalu pada A2 kita mengurangi 55 dengan 49, yaitu adalah 6. Pada A3 kita mengurangi 58,5 dengan 50, yaitu adalah 8,8. Lalu dilanjut pada T1 kita mengurangi 65,3 dengan 58,5, yaitu adalah 6,8. Lalu pada T2 kita mengurangi 68,3 dengan 61,3, yaitu adalah 7. Lalu pada T3 kita mengurangi 55 dengan 47,8, yaitu adalah 7,2. Lalu pada T4 kita mengurangi 58,8 dengan 49, yaitu adalah 9,8. Lalu pada T5 kita mengurangi 57,5 dengan 50, yaitu adalah 7,5. Lalu pada selisih ini kita lihat mana angka yang terbesar. Angka terbesar itu adalah 10,7 pada baris A1. Pada A1 kita lihat angka mana yang terkecil. Itu adalah 47,8. Pada 47,8 kita tulis di sini adalah 9. Kenapa 9? Karena kan antara 9 dan 15 yang terkecil adalah 9. Berarti 15-nya di sini sudah sisa 6 ya. Itu adalah 15 dikurang 9, itu adalah 6 ya. Dan 9-nya di sini sudah habis. Kita warnain ini saja. Dan 55 dan 63,5-nya ini sudah tidak bisa diisi dikarenakan sudah habis.
Selanjutnya kita hitung lagi selisih di antara baris dan juga kolom. Di sini kita pada A1 kita mengurangi 63,5 dengan 58,5 yaitu adalah 5. Lalu di sini kita mengurangi 57,5 dengan 57,5 dengan 49 yaitu adalah 8,5. Lalu selanjutnya pada A3 kita mengurangi 58,5 dengan 50 yaitu 8,8. Lalu pada T1 kita mengurangi 65,3 dengan 8,5 yaitu adalah 6,8. Lalu pada T2 kita mengurangi 68,3 dengan 61,3 itu adalah 7. Pada T3 sudah habis. Pada T4 kita mengurangi 58,8 dengan 49 itu adalah 9,8. Lalu selanjutnya pada T5 kita mengurangi 57,5 dengan 50 itu adalah 7,5. Lalu masih sama angkanya itu kita lihat dari selisih kedua ini mana angka terbesar. Angka terbesarnya adalah 9,8. Ada 9,8 kita lihat yang terkecil yang mana yaitu ada 49 di sini kita tulis 10. Lalu 10-nya di sini berarti sudah habis. Dan 58,5-nya di sini sudah tidak bisa diisi lagi karena sudah habis. Dan 20-nya di sini berarti sisa 10. Lalu selanjutnya kita hitung lagi selisihnya. Di sini pada A1 kita mengurangi 63,5 dengan 58,5 yaitu adalah 5. Lalu pada A2 kita mengurangi 57,5 dengan 65,3 yaitu adalah 7,8. Lalu pada A3 kita mengurangi 61,3 dengan 50 yaitu adalah 11,3. Nah, kita lanjut pada T1 kita mengurangi 65,3 dengan 58,5 yaitu adalah 6,8. Lalu pada T2 juga kita mengurangi 68,3 dengan 61,3 itu adalah 7. Pada T3 sudah habis, T4 juga sudah tidak ada. Pada T5 itu kita masih sama mengurangi 57,5 dan 50 itu adalah 7,5. Lalu kita lihat pada selisih ketiga ini yang terbesar adalah 11,3. 11,3 kita lihat yang terkecil yang mana? Yang terkecil pada A3 itu ada 50, di sini berarti 8. Karena antara 8 dan 15 yang terkecil adalah 8. 8 yang ini berarti sudah habis ya. 15-nya ini berarti sisa 7 ya. Sisa 7. Nah, ini berarti pada T5 sudah tidak bisa diisi lagi dikarenakan 8-nya sudah habis. Lalu kita lanjut lagi menghitung selisih keempat yaitu 68,3 dikurangi 58,5 yaitu adalah 9,8 ya. 9,8. Lalu pada A2 kita mengurangi 74,8 dengan 65,3 yaitu adalah 9,5. Lalu pada A3 kita berarti mengurangi 61,3 dengan 0 itu adalah 61,3. Lalu dilanjut pada T1 ini juga masih sama yaitu 65,3 dikali 58,5 itu adalah 6,8. Ini juga masih sama 68,3 dikali 61,3 itu adalah 7. Ini sudah tidak ada, ini sudah tidak ada, ini sudah tidak ada. Lalu selanjutnya kita lihat angka yang terbesar adalah 61,3. Berarti di sini yaitu adalah 7. Di T2 A3 ya, sini 7. 7-nya di sini sudah habis ya. Nah, ini jadi sudah habis. Oke, kita lanjut mengurangi 12 dikurangi 7 yaitu adalah 5. Nah, kita lanjut mengurangi lagi selisihnya antara di A1 yaitu adalah 68,3 dikurangi 58,5 yaitu adalah 9,8. Lalu di sini masih 74,8 dikurangi 65,3 yaitu adalah 9,5. Lalu di sini sudah tidak ada. Di sini T1 masih 65,3 dikurangi 58,5 itu adalah 6,8. Nah, di sini itu berarti jadi 74,8 dikurangin 68,3 itu adalah 6,5. Lalu di sini sudah tidak ada, di sini sudah ada, kita lihat yang terbesar adalah 9,8. 9,8 itu A1. A1 berarti di sini ya kita tulis di T1 A1 ya yang terkecil berarti di sini adalah 6. 6-nya di sini berarti sudah habis. Nah, ini 68,3-nya sudah tidak bisa diisi lagi. Itu
Terus di sini 11-nya dikurangi 6 berarti sisa 5 ya. Selanjutnya kita ulangi lagi. Di sini sudah habis, di A1 sudah habis, A2 74,8 dikurangi 65,3 itu adalah 9,5. Lalu di A3 sudah habis, di sini itu adalah 65,3 ya, 65,3. Lalu di sini itu berarti 74,8. Di sini sudah tidak ada, juga tidak ada, sini tidak ada. Lalu yang terbesar adalah 74,8. Berarti di sini adalah 5 dan 5 yang di sini sudah habis. Dan di sini berarti sisa 5 ya. Sisa 5. Lalu selanjutnya kita cari lagi selisihnya. Di sini sudah habis. Di sini 65,3. Lalu pada A3 juga sudah habis. Lalu pada T1 di sini adalah 65,3. T2 sudah tidak ada, T3 juga sudah ada, 4 juga tidak ada, 5 juga tidak ada. Berarti di sini adalah angkanya adalah 5. 5 yang di sini berarti sudah habis, sini juga sudah habis ya. Terus selanjutnya kita dalam menghitung Z-nya yaitu adalah 58,5 kali 6, 65 kali ditambah 65,3 kali 5 ditambah 74,8 kali 5 ditambah 61,3 kali 7 ditambah 47,8 kali 9 ditambah 49 kali 10 ditambah 50 kali 8 yaitu adalah 2000, yaitu adalah 2800,8. Selanjutnya ada fun pada kereta. Langkah awalnya sama seperti pada fun pada kapal, yaitu dengan mengurangi 2 angka terkecil pada setiap kolom dan juga baris yang ada pada tabel. Kita mulai dari baris A1. Baris A1 kita mengurangi 55 dengan 45 yaitu adalah 10. Lalu pada baris 2 kita mengurangi angka 56 dengan 49 yaitu adalah 7. Lalu pada baris A3 kita mengurangi 59 dengan 47 itu adalah 12. Lalu lanjut dengan kolom T1 kita mengurangi 61 dengan 59 yaitu adalah 2. Lalu pada kolom T2 kita mengurangi 72 dengan 66 yaitu adalah 6. Lalu pada T3 yaitu mengurangi 60 dengan 45 yaitu adalah 15. Lalu pada kolom T4 yaitu kita mengurangi 55 dengan 49 yaitu adalah 6. Lalu pada T5 kita mengurangi 56 dengan 47 yaitu adalah 9. Lalu pada selisih ini kita cari yang terbesar. Yang terbesar adalah di 15. 15 di sini permintaannya adalah 9. Pada kolom yang nilainya terbesar 15, di sini pada tabel angka terkecilnya adalah 45. Jadi di sini dikatai 9. Dan ini 15 dikurang 9 yaitu adalah 6. Di sini 9-nya itu berarti sudah habis. Nah, selanjutnya langkahnya masih sama, yaitu adalah mengurangi 2 angka terkecil pada baris maupun kolom. Oh ya, di sini 60 dan 63-nya sudah tidak bisa dipakai dikarenakan 9-nya sudah habis ya. Kita merahkan saja. Nah, selanjutnya itu kita mengurangi 2 angka terkecil pada baris dan juga kolom yang ada pada tabel ini. Di sini berarti itu adalah 61 dikurangi 55, 6. Lalu pada A2 itu kita mengurangi 56 dengan 49 itu adalah 7. Lalu pada A3 kita mengurangi 59 dengan 47 itu adalah 12. Lalu di sini 61 dikurangi 59 yaitu 2. Di sini 72 dikurangi 66 yaitu adalah 6. Di sini sudah tidak ada karena sudah habis. Di sini 55 dikurangi 49 yaitu adalah 6. Di sini kita mengurangi 56 dengan 47 itu adalah 9. Lalu kita lihat lagi mana yang terbesar. Yang terbesar adalah 12. Kita di sini lihat pada baris A3 mana angka yang terkecil. Angka yang terkecil adalah 47, lalu kita di sini ada 8 karena antara 8 dan 15 yang lebih kecil adalah 8.
Lalu di sini 65 dan 56-nya sudah tidak bisa dipakai karena sudah habis. Di sini 15 dikurang 8 adalah 7. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu tetap sama mengurangi dua angka terkecil dari baris maupun kolom yang ada pada tabel. Kita pada A1 kita mengurangi 61 dengan 55, yaitu adalah 6. Lalu pada baris A2 kita mengurangi 69 dengan 49, yaitu adalah 20. Lalu pada A3 kita mengurangi 59 dengan 61, yaitu adalah 2. Lalu dilanjut pada kolom T1, ini 61 dikurangi 59, 2. Pada kolom T2 yaitu kita mengurangi 72 dengan 66, yaitu adalah 6. Pada T3 sudah tidak ada. Pada T4 kita mengurangi 55 dengan 61, yaitu adalah 6. Pada T5 juga sudah tidak ada. Lalu kita lihat dari selisih yang ketiga ini, yang terbesar adalah 20. Jadi kita lihat pada baris A2 mana angka yang terkecil. Angka yang terkecil pada A2 yaitu adalah 49. Pada 49 ini kita tulis adalah 10 karena angka yang paling kecil adalah 10 di antara 10 dan 20 ya. 20-nya kita sisa 10 ya. Dan 10-nya ini sudah habis. Ini tidak dihubungi. Lalu pada 55 dan juga 66 ini sudah tidak bisa diisi lagi dikarenakan 10-nya sudah habis. Lalu kita lanjut menghitung lagi selisih dua angka terkecil dari baris dan juga kolomnya yang belum terisi. Dari kata yang terisi di sini kita mulai dari A1 lagi. A1 berarti 72 dikurangin 61 yaitu adalah 11. Lalu dilanjut di sini pada A2 78 dikurangin 69 adalah 9. Lalu pada A3 66 dikurangi 59 adalah 7. Lalu di sini pada T1 itu adalah 61 dikurangi 92. Pada T2 itu adalah 72 dikurangi 66 yaitu adalah 6. Lalu pada T3 sudah tidak bisa. Pada T4 yaitu sudah tidak bisa juga. Pada T5 juga sudah tidak ada. Selanjutnya kita lihat dari selisih keempat yang terbesar adalah pada A1. Pada A1 kita lihat yang terkecil adalah di 61. 61 berarti yang paling kecil antara 11 dan 6 yaitu adalah 6. Berarti kita tulisnya adalah 6. Dan 6-nya di sini sudah habis ya. 11-nya di sini sisa 5. Di sini 72 sudah tidak bisa diisi lagi dikarenakan sininya sudah habis ya. Ini merah. Lalu selanjutnya kita mengurangi lagi. Ini pada A1 sudah tidak ada, pada A2 di sini adalah 78 dikurangi 69 itu adalah 9. Pada A3 66 dikurangi 59 itu adalah 7. Pada T1 di sini adalah 69 dikurangi 59 itu adalah 10. Di sini pada T2 itu adalah 78 dikurangin 66 yaitu adalah 12. T3 sudah tidak, T4 juga sudah tidak. Lalu pada 10, 12, 9, 7 yaitu adalah selisih kelima ya. Selisih kelima yang terbesar adalah 12. Berarti 12 itu ada di T2. Pada T2 yang terkecil adalah 66. Di sini kita tulis 7 karena antara 7 dan 12 yang terkecil adalah 7. Ini berarti 7-nya sudah habis ya. Tujuhnya sudah habis. Nah, di sini berarti 59-nya juga sudah tidak bisa terisi karena pada kapasitas A3 sudah tidak ada. Lalu di sini kita hitung lagi selisihnya. Ini pada A1 sudah tidak ada lagi. Pada A2 yaitu adalah 78 dikurangin 69 yaitu adalah 78 dikurangi 69 adalah 9. Di A3 sudah tidak ada lagi. Lalu di T1 itu adalah 69 dikurang 0 berarti 69 dikurangin 69. Lalu pada T2
itu adalah 78 dikurang 0 ya, yaitu adalah 78 juga. Oh ya, ini 12 tadi belum dikurang ya, 12 dikurangi 5 dikurangi 7, jadi itu adalah 5. Di sini juga sudah tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Dia di pengurangan ke-6, di sisi ke-6 yaitu yang terbesar adalah 78. Berarti di sini kita tulis 5. Nah, ini 5-nya jadi sudah habis. Nah, jadi sudah habis. Di sini perhitungan yang terakhir, di sini pada A1 sudah tidak ada, pada A2 juga sudah tidak ada. Pada A2 itu ada 69. Oh ya, di sini belum dikurang ya, di sini saya dikurang juga. Dikurangin 5, jadi sisanya adalah 5. Di sini adalah 5, di sini sudah tidak ada. Lalu di sini juga ini adalah 69. Lalu di sini sudah tidak ada. Ini juga tidak ada, dan tidak ada. Selanjutnya ini pada kontaknya sama-sama 69 ya, berarti di sini itu adalah 5 karena sama-sama ya 5. Berarti di sini sudah habis. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah tabelnya. Selanjutnya di sini kita menghitung Z-nya, yaitu ada 61 dikali 6, 69 dikali 5, 78 kali 5, 66 dikali 7, 45 kali 9, 49 kali 10, 47 kali 8, itu hasilnya adalah 2834. Selanjutnya kita mencari dengan menggunakan metode inspeksi. Yang pertama kita cari yang kereta terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita mencari biaya yang termurah, yaitu di sel 1,3. Di sini kita isikan dengan angka 9, karena antara 9 dan 15 lebih kecil 9. Untuk T3-nya kita kurangi 9, sisanya 0. Untuk yang satunya ini kita kurangkan 9, sisanya 6. Untuk yang kolom 3 ini sudah tidak boleh diisi lagi. Untuk yang selanjutnya itu di sel 3,5. Di sini kita isikan angka 8. Untuk A3-nya kita kurangi 8, sisanya 7. Untuk T5-nya kita kurangi dengan 8, sisanya 0. Untuk kolom 5 ini sudah tidak boleh diisi lagi. Untuk yang selanjutnya di sel 2,4. Di sini kita isikan angka 10. Yang A2-nya ini kita kurangi dengan 10. Yang T4-nya ini juga dikurangi dengan 10. Karena sudah sisanya tidak ada, jadi kolom 4 ini sudah tidak boleh diisi lagi. Untuk yang selanjutnya ada di sel 3,1 di sini. Di sini kita isikan dengan 7. Karena 7 dan 11 lebih kecil 7. Untuk A3-nya kita kurangi dengan 7, sisanya 0. Untuk yang 11 ini dikurangi 7 juga, sisanya 4. Jadi di sini sudah tidak boleh diisi lagi karena sisanya sudah 0. Untuk yang selanjutnya ada di kolom di sel 1,1. Di sini kita isikan dengan angka 4. Untuk A1-nya kita kurangi dengan 4, sisanya 2. Di sini dikurangi 4, sisanya 0. Maka di sini sudah tidak boleh diisi lagi. Untuk yang selanjutnya ada di sel 1,2. Di sini kita isikan dengan angka 2. Untuk A1-nya dikurangi dengan 2, sisanya 0. Untuk T2-nya kita kurangi 2 juga, sisanya 10. Di sini cuma tersisa ini, jadi 10-nya kita isikan ke sini. Yang T2-nya kurangi 10, sisanya 0. Yang A2 dikurangi 10, sisanya 0. Selanjutnya kita mencari nilai Z-nya. 61 dikali 4 ditambah 72 dikali 2 ditambah 45 dikali 9 ditambah 7
78 dikali 10 ditambah 49 dikali 10 ditambah 59 dikali 7 ditambah 47 dikali 8 sama dengan 2852. Untuk yang selanjutnya kita mencari yang kapal. Di sini kita cari yang biayanya termurah dulu. Ada di sel 1,3. Di sini kita isikan dengan angka 9 karena 9 dan 15 itu lebih kecil 9. Untuk A1-nya kita kurangi dengan 9, sisanya 6. Untuk T3-nya kita kurangi 9, sisanya 0. Jadi untuk kolom 3 ini sudah tidak boleh diisi lagi. Untuk yang selanjutnya ada di kolom ada di sel 2,4. Di sini kita isikan dengan angka 10. Untuk A2-nya kita kurangi dengan 10, sisanya 10. Untuk T4-nya kita juga kurangi dengan 10, sisanya 0. Untuk kolom 4 ini jadi sudah tidak boleh diisi lagi. Selanjutnya itu ada di sel 3,5. Di sini kita isikan dengan angka 8. Untuk A3-nya kita kurangi 8, sisanya 7. Untuk yang T5-nya kita kurangi 8, sisanya 0. Untuk kolom 5 ini sudah tidak boleh diisi lagi. Selanjutnya ada di sel 1,1 di sini. Kita isikan dengan angka 6. Untuk A1 ini kita kurangi dengan 6, sisanya 0. Untuk T1-nya ini kita kurangi 6, sisanya 5. Karena ini sudah tidak bersisa, maka sini sudah tidak boleh diisi lagi. Selanjutnya ada di sel 3,2. Di sini kita isikan dengan angka 7. Untuk A3-nya kita kurangi 7, sisanya 0. Untuk 12 kurangi 7, sisanya 5. Selanjutnya ada di sel 2,1 di sini. Kita isikan dengan angka 5. Untuk A2-nya dikurangi 5, sisanya 5. Untuk T2-nya ini kita kurangi dengan 5, sisanya 0. Selanjutnya hanya ini yang tersisa, maka angka 5-nya kita masukkan ke sini. Untuk T1-nya kita kurangi dengan 5. Untuk A2-nya kita juga kurangi dengan angka 5. Di sini sudah tidak boleh diisi lagi. Untuk yang selanjutnya, kita mencari nilai Z-nya karena sudah tidak ada sisanya lagi. 58,5 dikali 6 ditambah 47,8 dikali 9 ditambah 65,3 dikali 5 ditambah 74,8 dikali 5 ditambah 49 dikali 10 ditambah 61,3 dikali 7 ditambah 50 dikali 8. Sama dengan 2800,8.
Setelah kita membuat program awal menggunakan NWC, FAM, dan inspeksi, maka langkah selanjutnya adalah menguji apakah program yang telah tersusun sudah memberikan penyelesaian optimal atau belum. Dari hasil perhitungan program awal, diperoleh bahwa nilai Z terkecil terdapat pada dua alternatif, yaitu kapal pada bagian FAM dan kapal pada bagian inspeksi. Karena keduanya menghasilkan nilai yang sama, yaitu 2800,8, maka bisa dipilih salah satu untuk diuji lebih lanjut menggunakan MODI. Dalam hal ini, kita akan memilih opsi FAM pada kapal. Berikut ini adalah langkah-langkah MODI. Yang pertama, menentukan bilangan baris VB dan bilangan kolom BK. Dengan rumus RR plus RK sama dengan CRK. Dengan CRK adalah sel isi, RR adalah bilangan baris KR, dan KK adalah bilangan kolom KK. Selanjutnya akan dipilih RR sama dengan 0. Untuk sel isi 11, maka RR plus K1 sama dengan C11. 0 plus K1 sama dengan C11 itu bernilai 58,5. Jadi diperoleh nilai K1 sama dengan 58,5. Selanjutnya untuk sel isi 13, maka RR plus K3 sama dengan C13. 0 plus K3 sama dengan 47,8. Jadi diperoleh nilai K3 sama dengan 47,8. Selanjutnya untuk sel isi 21, maka R2 tambah K1 sama dengan R2 ditambah nilai K1 sudah kita peroleh yaitu 58,5. C21 itu bernilai 65,3. Jadi diperoleh nilai R2 sama dengan 6,8. Selanjutnya untuk sel isi 2,2, maka R2 ditambah K2 sama dengan C22. R2 sudah kita peroleh, yaitu 6,8 ditambah K2 sama dengan 74,8. Jadi kita peroleh nilai K2 sama dengan 68. Selanjutnya untuk sel isi 24, maka R2 plus K4 sama dengan C24. R2 kita sudah peroleh nilainya 6,8 ditambah K4 sama dengan C24 itu nilainya 49. Jadi kita dapatkan nilai K4 sama dengan 42,2. Selanjutnya untuk sel isi 32, maka R3 ditambah K2 sama dengan C32. R3 ditambah K2, kita sudah peroleh nilainya 68 sama dengan C32 61,3. Jadi kita peroleh nilai R3 sama dengan negatif 6,7. Yang terakhir, sel isi 35, maka R3 plus K5 sama dengan C35. R3 sudah kita peroleh negatif 6,7 ditambah K5 sama dengan C35 adalah 50
Jadi kita peroleh nilai K5 sama dengan 56,7. Nilai-nilai yang sudah kita peroleh bisa kita lihat pada tabel berikut pada bagian BB dan juga BK. Langkah selanjutnya adalah menghitung OC pada sel kosong dengan cara menjumlahkan BB dan BK pada sel kosong yang bersesuaian dikurangi dengan biaya pada sel kosong tersebut. Kita mulai dengan sel kosong 12, 0 ditambah 68 dikurangi dengan biayanya adalah 68,3. Hasilnya adalah negatif 0,3. Untuk sel 015, 0 ditambah 56,7 dikurangi 63,5. Hasilnya adalah negatif 6,8. Untuk sel 023, 6,8 ditambah 47,8 dikurangi 55, hasilnya adalah negatif 0,4. Sel 025, 6,8 ditambah 56,7 dikurangi 57,5, hasilnya adalah 6. Sel 033, negatif 6,7 ditambah 47,8 dikurangi 63,5, hasilnya adalah negatif 22,4. Untuk sel kosong yang terakhir, sel 034, negatif 6,7 ditambah 42,2 dikurangi 58,8, hasilnya adalah negatif 23,3. Setelah kita menghitung OC pada sel kosong, dapat kita lihat bahwa masih terdapat OC yang bernilai positif. Oleh karena itu, kita harus melakukan perbaikan program pada OC yang bernilai positif ini. Dapat kita lihat OC yang bernilai positif ini terdapat pada sel 025. Maka dari itu, kita lakukan perbaikan program dengan cara membuat loop pada sel 025. Dengan loopnya adalah 25, 35, 32, dan 22. Kita tahu bahwa biaya maksimum pada loop ada di sel 22, yaitu sebesar 74,8 dengan nilai X22 adalah 5. Dari loop yang sudah terbentuk, kita lanjut ke perhitungan nilai X, yaitu jumlah unit yang dikirim di rute-rute terkait. Nilainya dihitung dengan pola tambah dan kurang dengan angka 5 ini secara selang-seling. Dimulai dengan sel 025, X25 sama dengan 0, ditambah 5 sama dengan 5, X35, 8 dikurang 5 sama dengan 3, X32, 7, ditambah 5 sama dengan 12, X22, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Setelah dilakukan perhitungan nilai X berdasarkan loop perbaikan tadi, maka diperoleh tabel baru sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai BB dan BK pada sel isi. Kita pilih R2 sama dengan 0. Untuk sel isi 21, maka R2 tambah K1 sama dengan C21. R2 sama dengan 0 ditambah K1 sama dengan 65,3. K1 sama dengan 65,3. Sel isi 24, R2 tambah K4 sama dengan C24, 0 ditambah K4 sama dengan 49. K4 sama dengan 49. Sel isi 25,
R2 tambah K5 sama dengan C25, 0 tambah K5 sama dengan 57,5. Diperoleh K5 sama dengan 57,5. Sel isi 11, R1 tambah K1 sama dengan C11. R1 ditambah K1 sudah kita peroleh nilainya 65,3 sama dengan 58,5. R1 sama dengan negatif 6,8. Sel isi 13, R1 ditambah K3 sama dengan C13. R1 sudah kita peroleh negatif 6,8 ditambah K3 sama dengan 47,8. K3 sama dengan 54,6. Sel isi 35, R3 tambah K5 sama dengan C35. R3 ditambah K5 sudah kita peroleh nilainya 57,5 sama dengan 50. R3 sama dengan negatif 7,5. Sel isi 32, R3 tambah K2 sama dengan C32. R3 kita sudah peroleh nilainya negatif 7,5 ditambah K2 sama dengan 61,3. Diperoleh nilai K2 sama dengan 68,8. Nilai PB dan PK tadi dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung OC pada sel kosong. Pada sel 012, negatif 6,8 ditambah dengan 68,8 dikurangi dengan 68,3. Hasilnya adalah negatif 6,3. Sel 015 negatif 6,8 ditambah 57,5 dikurang dengan 63,5. Hasilnya adalah negatif 12,8. Selanjutnya sel 022, 0 ditambah 68,8 dikurangi 74,8. Hasilnya adalah negatif 6. Sel 023, 0 ditambah 54,6 dikurangi 55. Hasilnya adalah negatif 0,4. Sel 033, negatif 7,5 ditambah 54,6 dikurangi 63,5. Hasilnya adalah negatif 16,4. Sel 034, negatif 7,5 ditambah 49 dikurangi 58,8. Hasilnya adalah negatif 17,3. Setelah kita menghitung OC pada sel kosong, dapat kita lihat bahwa tidak ada OC yang bernilai positif lagi. Maka dari itu, kita sudah bisa menghitung nilai Z atau nilai minimumnya. Perhatikan tabel berikut ini. Nilai Z minimum sama dengan 6 dikali 58,5 ditambah 9 dikali 47,8 ditambah 5 dikali 65,3 ditambah 10 dikali 49 ditambah 5 dikali 57,5 ditambah 12 dikali 61,3 ditambah 3 dikali 50 sama dengan 2770,8. Langkah terakhir adalah melakukan pengecekan dengan menggunakan software POM. Pada rute yang diblokir, kita isi dengan biaya yang paling besar. Di sini kita menggunakan biaya 9999. Kita cek. Setelah dilakukan pengecekan, diperoleh bahwa tabel solusi dan nilai Z yang dihasilkan sama dengan hasil perhitungan manual sebelumnya, yaitu menghasilkan nilai Z 2770,8. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kapal sebagai transportasi utama memberikan total biaya pengiriman tahunan yang paling rendah dibandingkan kereta, meskipun memerlukan investasi di awal.